Itulah yang Allah sampaikan, ud'u ila sabili rabbika, yaitu kita mengajak kepada orang lain dalam kebaikan itu dan menyampaikannya dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pembelajaran dan pengajaran yang baik. Pada ayat ke-33 surah Fussilat ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apakah ada perkataan yang lebih baik di dalam kehidupan kita di dunia ini dibandingkan dengan perkataan ataupun ucapan yang mengajak kita, menyeru kita kepada Allah serta mengajak orang untuk berbuat kebaikan, melakukan amal soleh di dalam kehidupan ini. Sementara ketika ia melakukan hal ini, ia melandaskan dirinya bahwa ia melakukan semuanya itu hanyalah dikarenakan ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya kita perhatikan ada 3 hal yang terkait di dalam ayat ke-33 ini, yaitu yang pertama kita mengajak menuju kepada Allah, dan kemudian kita tiada henti melakukan amal soleh, dan kemudian kita memastikan bahwa di dalam melaksanakan semuanya itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bisa dibayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita perhatikan hal ini betul-betul menjadi kunci suksesnya di dalam kita melaksanakan apapun tugas dan aktivitas serta profesi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah dengan landasan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepatutnya apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, apakah secara langsung atau tidak langsung, sebetulnya hal itu adalah merupakan ajakan untuk melakukan kebaikan dalam kebenaran, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah di dalamnya. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak dini boleh jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak kita dahulu ataupun dalam era sekarang ini pada sebagian besar dari kita yang Allah anugerahi cucu-cucu kita. Bukankah di dalam proses pembelajarannya mereka tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan, namun betapa efektifnya ketika mereka mencontoh daripada apa yang kita lakukan. Nah, kita ingat Bapak dan Ibu atau kita masih menyaksikan pada era cucu kita sekarang ini. Ketika kita melaksanakan sholat itu, tiba-tiba kemudian pada cucu kita yang baru bisa berjalan itu, kemudian ia pun datang atau dia menempati sejadah kita, dan kemudian dia pun melakukan gerak-gerakan untuk sholat itu. Maka sesungguhnya boleh jadi ketika itu kita belum mengatakan secara langsung kepadanya, ayo mari kita mengerjakan sholat. Tetapi dengan kita melakukan kegiatan sholat itu, dan hal itu diperhatikan dilihatnya pagi, siang, petang, maupun malam hari, maka tidak ada yang menyuruhnya tiba-tiba ia datang ke sajadah kita. Dan kemudian ia mengikuti gerakan-gerakan yang boleh jadi kita melihat dengan segala kelucuannya. Tetapi itulah sebetulnya bahwa kita sadari atau tidak disadari, kita mengajak orang menuju kepada Allah di dalam kita berbuat kebaikan itu sendiri. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, banyak sekali sebetulnya kegiatan yang boleh jadi kita sadari atau tidak sadari, yang kita bisa melihat kebaikan itu dan kemudian menginspirasi orang untuk melakukannya. Seperti halnya, mohon izin apabila saya mengambilkan contoh dalam hal ini. Saya mengenal seseorang tokoh Bapak dan Ibu yang saya tahu persis bahwa kemanapun ia pergi dan ia selalu mengantongi uang itu. Dan apa yang saya dengarkan pula, ia selalu menukarkan uangnya dengan uang yang baru. Sehingga dimanapun, apakah ketika berada di parkiran ataukah menempati tempat-tempat tertentu dan ia merasakan benar bahwa ada jasa daripada orang-orang yang dipandang kecil yang telah melakukan kebaikan terhadapnya, maka ia pun begitu leluasanya merogoh sakunya dan memberikan uang itu sebagai tanda penghargaannya. Bahwa saya melihat dalam hal ini bukan saja keistiqomahan di dalam memberikan uang itu, tetapi bagaimana memperhatikan benar, bukan hanya sekedar memberi uang receh, tetapi betul-betul menukarkan uang itu ke bank untuk mendapatkan uang yang baru.
Nah, di sini kita bisa melihat Bapak dan Ibu bahwa bagi orang yang menerimanya, bukan saja ia menerima uang sesuai dengan nominal yang tertera pada mata uang itu sendiri, tetapi ketika ia melihat bahwa itu adalah uang baru, betapa sukacitanya mereka. Nah, inilah sesungguhnya Bapak dan Ibu ketika hal ini dilakukan dan dengan penuh kesungguhan, boleh jadi yang bersangkutan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu telah menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam hal ini begitu pula ketika semuanya ini dikemas, yaitu melalui ucapan yang baik yang kita lakukan. Bukankah sesungguhnya perkataan-perkataan yang baik itulah yang akan memberikan kesan yang sangat mendalam. Nah, kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita menelusuri atas apa yang Allah sampaikan sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl, yaitu pada surah ke-16 pada ayat ke-125, kita bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya Allah telah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya agar kita betul-betul menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Sukses dalam pengertian kita bisa melakukan amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah dan kemudian efektif memberikan manfaat kepada orang yang berada di seputar kita. Maka pada ayat ke-125 pada surah ini, pada surah An-Nahl, pada surah ke-16 Allah menyampaikan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan, serulah atau ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk itu. Nah, ayat ini pengertian bahwa seluruh manusia ke jalan Tuhanmu bukan hanya diartikan sesuatu yang dilakukan oleh seorang dai ataupun seorang motivator itu, tetapi sejatinya hal ini adalah menjadi referensi ataupun rujukan bagi setiap diri kita, termasuk pula di dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi dalam keseharian kita. Bukankah ketika kita berbicara kepada orang-orang yang berada di seputar kita, idenya adalah kita menyampaikan pesan di dalam apa yang kita bicarakan itu. Maka bagi orang yang beriman, yang dihantarkannya itu adalah pesan kebaikan. Adalah sesuatu yang ia yakini bahwa hal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula kepada kita sebagai orang tua, kepada anak-anak kita, ataupun sebagai kakek dan nenek kepada cucu-cucu kita. Maka tentunya ketika kita memerintahkan ataupun mengajak, itu adalah kita berkomunikasi dengan mereka. Dan kita mengajak kepada kebaikan tentunya. Maka hal itu akan menjadi efektif dan kemudian akan memberikan hikmah dan kesan yang sangat mendalam dan keberkahan di dalamnya. Yaitu apabila kita menyampaikannya, yaitu bil hikmah wal mau'idhah, adalah bagaimana kita menyampaikan hal itu dengan sepenuh hati, dilandasi dengan kecintaan karena Allah, yang kita laksanakan pekerjaan itu karena Allah. Maka hal itulah yang boleh jadi kita ingat kepada ibu, yang kita rasakan benar. Kenapa kita teringat dan kita selalu rindu kepada ayah dan ibu kita? Karena mereka menyampaikan pesan itu dengan penuh kelembutan. Dan ia memilih benar suasana mana untuk ia menyampaikan nasihatnya. Tidak ia sembarang tempat ataupun sembarang situasi menyampaikannya. Ia pilih betul-betul pada saat mana, pada jam mana, dan suasana mana. Jika perlu ia hantarkan terlebih dahulu anaknya untuk berganti pakaian, untuk mandi, dan kemudian dihidangkan makanan terlezat untuknya. Baru kemudian dalam sukacita itu ia sampaikan pesannya. Dan pesannya itu pun disampaikan dengan penuh kelembutan, tidak ada teriakan yang terdapat di dalamnya. Nah, maka hal itulah yang memberikan kesan mendalam kepada kita semuanya. Itulah yang Allah sampaikan, Udu'u ila sabili rabbika, yaitu kita mengajak kepada orang lain dalam kebaikan itu dan menyampaikannya dengan hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan dengan pembelajaran dan pengajaran yang baik.